Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Oktober 2022. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudahkah kita pagi hari ini saling mendoakan dan memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 7. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Membaca Injil hari ini saudara, saya pribadi sungguh-sungguh bersukacita. Why? Tuhan Yesus memberitahukan tentang betapa Allah sangat mencintai dan menghargai kita anak-anaknya. Sungguh penuh sukacita. Pewartaan Tuhan hari ini membawa damai bagiku dan bagi saudara sekalian. Bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa Allah sangat mencintai kita semua, mencintai saya dan saudara. Kita semua begitu berharganya sebagai manusia di mata Tuhan, saudara. Dan juga Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tidak takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah Bapa saja. Ini bukan dalam artian kita tidak takut mati dan saling membunuh, tetapi ini lebih bersifat rohani, saudara, yaitu kita ini saudara, jangan sampai mengecewakan Allah Bapa yang menghargai dan mencintai kita dengan saling membunuh dan melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih, hendaknya kita takut akan Dia dengan hidup baik di dunia ini. Dalam Injil hari ini saudaraku, Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk selalu waspada terhadap orang-orang Farisi. Kita dapat lihat di dalam ayat 1b. Yang dimaksud dengan ragi di sini saudara adalah ajaran-ajaran orang Farisi yang munafik. Di satu sisi saudara-saudara, mereka mengajarkan tentang hukum Taurat. Sementara di sisi lain mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat tersebut. Matius 23 ayat 3. Ini berarti Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi seperti orang Farisi yang hanya menjalankan kewajiban agamanya secara lahiriah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Kita harus beribadah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah maupun pelayanan kita haruslah didasarkan pada motivasi yang benar. Yaitu karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita semua saudara untuk hidup terbuka dan jujur. Kita dapat lihat di dalam ayat 2 sampai dengan 3. Ini berarti saudara-saudara bahwa kehidupan kita ini harus benar-benar mencerminkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai terang dunia, kehidupan kita tidak dapat tersembunyi. Tetapi kehidupan kita harus memancar cahaya kasih Tuhan kepada lingkungan di sekitar kita. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Selain itu saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk tidak takut dan khawatir akan ancaman dunia ini. Ayat 4 sampai dengan 12. Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, kehidupan kita akan aman dan tenang-tenang saja. Tidak saudara, itu ingat saudara.
Justru Tuhan mengatakan kepada kita untuk menyangkal diri kita dan memikul salib ketika kita mengikuti Tuhan. Matius 16 ayat 24. Ini saudara berarti ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Tuhan. Nah, bagaimana saudara reaksi kita semua atas peringatan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini? Adakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau tetap bertahan dalam gejolak dunia yang tak menentu ini saudara? Atau saudara kita mungkin kita menjadi takut atau khawatir? Apalagi pada masa-masa kini saudara, di mana mendekati tahun-tahun politik, begitu banyak hoax yang menyebarkan isu-isu yang menakutkan saudara. Apakah kita menjadi takut dan khawatir saudara? Menghadapi ancaman sekeras apapun, Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak menyangkal Tuhan. Ingat itu saudara. Jangan sampai sekali-sekali kita menyangkal Tuhan saudara. Di saat-saat kita terpepet di dalam menghadapi kehidupan ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa adalah bahwa ketika kita mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain, Tuhan pun akan mengakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Ayat 8. Tetapi orang yang menyangkalnya juga nanti akan disangkal Tuhan ketika ia menghadapi penghakiman terakhir. Ayat 9. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini saudara, kita mau selalu waspada akan ajaran-ajaran yang menyimpang saudara. Kita pun perlu tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita pun harus bercahaya seperti terang. Dan kita tidak boleh takut terhadap ancaman-ancaman apapun dan tekanan-tekanan dari manusia. Kita harus tetap berdiri teguh dan tidak menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan takut. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan saudara. Kata Yesus, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat 7. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus. Kini dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.